Jadi ada beberapa komponen yang sudah kita bahas di semester 1. Yang pertama adalah resistor. Apa itu resistor? Masih ingat? Ini adalah Hambatan. iya, hambatan. Yang kedua, kita tahu ada yang namanya induktor. Induktor itu adalah yang waktu kita bahas medan magnet. Ini adalah kumparan atau lilitan. Nah, berikutnya lagi ada kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor bahasa Indonesia ya kapasitor, atau ini kita biasa istilahnya ada kapasitor keping sejajar, ada kapasitor yang lain. Ini fungsinya adalah sebagai penyimpan muatan. Nah, untuk resistor kita tahu gambarnya kayak gini, ya, simbolnya ohm. Nah, lilitan, nah ternyata lilitan itu kan punya induktansi. Kita ingat, dia punya kemampuan menghambat juga. Kemampuan menghambatnya ini disebut sebagai reaktansi induktor. Jadi ketika kumparan ini, lilitan ini, induktansi ini di bab magnet semester 1 kita pernah bahas bahwa dia bisa menghasilkan medan magnet, tapi kalau listriknya berubah, maka medan magnetnya pun berubah. Maka otomatis ketika kita pasang listrik bolak-balik yang berubah, maka kawat kumparan atau lilitan ini dia bakal menghasilkan medan magnet yang berubah juga, yang bisa menghambat, mengubah energi listrik menjadi energi magnet, dari magnet jadi listrik lagi. Jadi ada perubahan. Nah, nilai hambatnya disebut sebagai reaktansi induktor. Sifatnya disebut sebagai induktif. Satuannya apa? Ohm. Cara nyarinya gimana? Nah, omega dikalikan L. Ingat omega itu apa tadi? Frekuensi sudut. Dia adalah dilihat dari berapa besar kecepatan dia untuk bolak-balik. Ingat ya, omega. Bagi yang lupa, omega itu adalah boleh 2pi per T, boleh juga 2pi kali F. Dan ingat di rumah kita listriknya bolak-balik sekitar 50 Hz. 50 kali dalam 1 detik. Jadi, kecepatan listrik kita bolak-balik itu mempengaruhi nilai hambatnya. Nah, kapasitor fungsinya pemuatan listrik. Tapi kita pun tahu, yang namanya nyimpen suatu saat bisa penuh. Kalau habis penuh gimana? Ya dikosongin. Kalau habis kosongin gimana? Isi lagi. Maka kapasitor pun itu punya nilai kapasitansi satuannya farad, dan kemampuan listrik bolak-balik yang bisa naik turun itu pun mengakibatkan kapasitor ini bisa mengisi, bisa kosong, bisa ngisi, bisa kosong, sehingga listrik itu tidak sepenuhnya langsung dialirkan, tapi ada yang masanya disimpan, ada masanya dikeluarkan, sehingga kapasitor pun punya nilai hambat yang disebut sebagai reaktansi dari kapasitor. Sifatnya kapasitif. Satuannya ohm, sama-sama ohm. Nah, ketika sumber listrik bolak-balik ini dipasang pada 3 komponen ini, mereka punya keunikan. Ternyata jika ditinjau menggunakan osiloskop, jika dia menggunakan resistor, antara voltase dengan arusnya itu bentuk grafiknya sama, cuma beda di nilai amplitudonya saja. Artinya apa? Kalau dilihat dari fasenya sama, maka kita bisa sebut bahwa mereka adalah sefase. Sehingga kalau kita nyatakan persamaannya, Pi-nya, Pi max sin omega T, untuk arusnya, I max sin omega T. Antara sudut yang di sini, ini sefase, berarti kita masukkan nilai yang sama. Nah, kalau pada induktor, kita tahu bahwa tadi induktor bisa menghasilkan magnet, dan kalau listriknya berubah, bisa menghasilkan magnet berubah, kalau magnet berubah, menghasilkan listrik yang baru lagi. Sehingga dia bisa menghambat. Yang terjadi pada lilitan atau kumparan ini adalah, kalau arus listrik bolak-balik, yang terjadi arus listriknya tertinggal fasenya. Kita lihat di sini. Tertinggal berapa? 90 derajat. Maka kita gambarkan seperti ini. Untuk voltasenya sin omega T, untuk arusnya sin omega T kurang 90 derajat karena ada beda fase di sebelah sini. Nah, berikutnya kalau kapasitor gimana? Nah, kapasitor ingat punya kemampuan untuk menyimpan dan melepas listrik. Maka dia pun punya beda fase, tapi bedanya adalah fase voltasenya yang mundur. Atau boleh disebut juga fase arusnya yang lebih dulu. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini untuk yang resistor sefase, untuk yang induktor atau kumparan fase arus kita bisa sebut terlambat. Sementara untuk kapasitor fase arusnya lebih cepat. Lebih cepat, arusnya lebih dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah trik. Kalau kita kadang ditanya membedakannya gimana? Ya kadang-kadang ketukar arus terlambat atau arus lebih cepat. Ini lihat L, terlambat.
induktor. Kapasitor C, cepat C. Jadi ini trik untuk mengingat saja ya, gitu ya. Nah, ketika kita mau menganalisis pada alat-alat elektronik yang dipakai di rumah, di TV, di radio, di komputer, di charger, apapun itu, kita biasanya nggak nyimpen satu alat, nggak cuma resistor saja. Kadang-kadang 3 alat ini, resistor, induktor, kapasitor, digabung. Maka kalau digabung gimana? Ya otomatis bentuk gelombangnya pun digabung. Terus kalau digabung gimana? Kita mau pakai perhitungan untuk mencari nilai yang kita inginkan, akan agak repot karena berhubungan dengan trigonometri. Kita tahu bahwa di matematika, trigonometri merupakan salah satu materi yang disebut sebagai favorit. Dalam artian perlu belajar dengan upaya yang lebih besar. Karena tidak mudah, bagi sebagian orang dianggap tidak mudah untuk langsung bisa dipahami. Untuk trigonometri itu agak sulit. Apalagi untuk menganalisis semacam ini. Maka ilmuwan fisika dan matematika menggambarkan ada salah satu teknik untuk menyederhanakan itu. Disebutlah diagram fasor. Fasor singkatan dari asal kata aslinya adalah phase vector. Phase vector. Jadi bagaimana kita menggambarkan fase dalam bentuk vektor. Jadi bahasa Indonesianya itu vektor fase. Yang tadi fase-fase ini yang sudut-sudut trigonometri digambarkan dalam bentuk vektor. Jadi diagram fasor menyatakan hubungan antara amplitudo tegangan atau arus dengan sudut fase. Fasor itu adalah gambar anak panah. Ingat, karena kita bicara vektor, kita bicara anak panah untuk menggambarkan besarannya. Kemudian panjang fasor menyatakan nilai. Ini sama seperti di vektor ya. Gampangnya gimana? Gampangnya gini deh. Nih, yang tadi. Ketika kita punya nilai yang naik turun ini, maka kita bisa gambarkan dengan tanda panah yang ini. Sehingga kalau kita berbicara vektor yang banyak, kita bicara gelombang yang banyak, kita bisa gambarkan dengan seperti ini. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Saya kasih gambarannya, kita coba lihat sebelah sini. Oke, apa yang bisa Anda lihat sekarang? Tulisan apa yang Anda lihat? Masih PowerPoint bukan? Wah, ini udah pada Jumatan ya kayaknya ya. Oke. Untuk gambaran, saya cek dulu di Anda tampilannya gimana ini? Apa masih PowerPoint atau sudah berganti? Ada tulisan apa yang Anda lihat? Diagram. Diagram. Ada fasor diagram ya? Oke. Nah, sekarang gini. Perhatikan di sebelah sini, ini adalah gambar sumber listrik. Oke, ternyata internetnya nggak stabil, jadi mungkin suara Anda nggak nyampe ke saya. Ya, internet di sekolah lagi nggak bagus nih. Ada keterangannya di sini. Ya, ketika kita pasang resistor, nah, gambarannya kira-kira seperti ini. Resistor, yang bagian biru ini itu voltase, yang abu-abu itu arus, atau harusnya kita ganti hijau deh, biar lebih kelihatan. Yang ini, yang biru itu voltase, diganti kuning deh biar lebih kelihatan lagi. Ini yang kuning voltase, yang hijau ini adalah arus. Kita lihat, jika yang dipasang hanya resistor, fasenya sama, maka yang terjadi kira-kira seperti ini. Ketika listrik bolak-balik naik turun, maka ketika arus naik, voltase naik. Ketika voltase turun, arus pun turun. Sefase. Naik turunnya berbarengan. Nah, kalau digambarkan dengan fasor, kira-kira seperti ini. Nah, jadi kita lihat panahnya aja. Mereka berbarengan. Oke, nah sekarang bagaimana kalau yang kita pakai adalah lilitan? Nah, kalau lilitan, kita tadi bahas. Lilitan itu fase arusnya terlambat. Kita lihat di sini. Nah, ingat arus yang hijau ya. Dia geraknya, waktunya bareng, tapi kita lihat dari bentuk gelombangnya. Ketika voltase ada di puncak, arus tidak di puncak. Ketika voltase tidak di bawah, arus tidak di bawah juga. Kalau kita gambarkan dengan fasor diagram, kita bisa lihat seperti ini. Bentar. Ini ya yang oranye ya. Nih, kita lihat. Nah, kita lihat sebelah sini. Ini voltase yang oranye, yang hijau itu adalah yang arusnya. Jadi arus selalu terlambat, ketinggalan 90 derajat. Bagaimana kalau kapasitor?
Nah, kalau kapasitor, kita pakai warna merah deh. Kapasitor fase arusnya lebih cepat. Nah, lihat di sini, hijau lebih dulu dibanding yang merah. Fase arus lebih dulu daripada voltasenya. Maka kalau kita bisa lihat, nah, seperti ini kira-kira. Nah, bagaimana kalau digabung tiga-tiganya ada? Maka gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat dari bentuk gelombang, nah, gelombangnya renyah. Tapi kalau kita lihat dari bentuk yang ini tinggal ada beberapa anak panah saja yang bisa kita sederhanakan. Ya, kita ulang lagi ini. Kita lihat. Kita cuma bicara tentang panah. Bicara tentang panah, yang ini dan ini satu sumbu, yang ini dan ini satu sumbu. Jadi intinya kita cuma bicara dua panah pada dua sumbu. Itu saja. Jadi kalau kita coba balik lagi ke yang tadi, diagram fasornya ini, gambar yang ini tadi dia gunakan pada komponen. Fasor untuk resistor kita bisa gambarkan seperti ini. Ini arus, ini voltasenya. Untuk yang lilitan, ini voltasenya, ini arusnya. Untuk yang kapasitor, ini arus ke atas, voltase ke kanan. Lihat ya. Ingat putaran yang kita maksud adalah melawan arah jarum jam. Jadi arus di sini ketinggalan. Arusnya ketinggalan 90 derajat. Yang ini untuk yang kapasitor arusnya lebih dulu 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita lihat di sini, ini arus, ini arus, ini arus. Ini voltase, ini voltase, ini voltase. Yang ini adalah tinjauan voltase. Bagaimana kalau sekarang kita gunakan tinjauan arus? Maka kita bisa gambarkan juga, karena tadi nilainya bisa naik turun, kita bisa lihat di sini. Ini terus berputar, yang pasti posisi antar satu sama lainnya tidak berubah. Berarti kita pun bisa tukar posisinya. Artinya kalau kita punya grafik, misalnya ya, ini voltase dan arusnya kira-kira seperti ini. Boleh nggak kita gambar seperti ini? Misalnya, ini voltasenya ke atas, ini VR, dan arusnya ke atas. Ini I. Nah, ini sama saja, boleh. Yang penting antara arus dan voltase itu masih sefase. Bagaimana kalau kita bikin versi lain misalnya? Kita bikin arusnya ke bawah, voltasenya kemana? Ya karena sefase untuk resistor, maka voltasenya pun bakal ke bawah, voltase pada resistornya. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang resistor itu gambarannya. Sekarang kita bahas untuk yang induktor. Ini kalau kita putar kira-kira gimana? Ya kalau kita putar, voltasenya ke atas, arusnya jadi ke arah kanan. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk yang kapasitor, kalau ini diputar supaya arusnya ke kanan, ingat gambaran ini adalah kita pengen menyamakan persepsi. Gimana kalau arusnya semuanya disamakan ke kanan. Maka yang terjadi adalah kalau arus sama-sama kanan, maka voltasenya seperti ini. Untuk voltase pada lilitan itu lebih dulu dibanding arus. Tapi tetap prinsipnya arus terlambat 90 derajat. Kalau kita lihat sini arus terlambat 90 derajat. Yang ini kapasitor, ingat C, kapasitor arus lebih dulu 90 derajat. Tapi kapasitornya, voltasenya terlambat. Yang ini voltasenya lebih cepat, yang ini voltasenya terlambat. Atau boleh juga, ini voltase cepat, tapi arusnya ketinggalan. Yang ini arusnya cepat, tapi voltasenya ketinggalan. Bisa digambarkan seperti itu.